Shalom, Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, kembali kita bisa berjumpa lagi. Salam sejahtera untuk kembali kita dikuatkan dengan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita. Puji Tuhan, kembali kita boleh ada di channel Ragi Sabda, yang saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu, kiranya Roh Kudus menjamah, menguatkan, memulihkan kita. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, diajar dengan kebenaran-Mu, ditegur, dinasehati untuk kami hidup tetap dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati untuk acara ini, siaran ini, dimanapun bisa didengar, ditangkap oleh jemaat-Mu. Biarlah kami memperoleh kekuatan, kemenangan dalam hal ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom saudara, sekali lagi puji Tuhan, kembali kita berjumpa. Saya senang bisa kembali memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, renungan pagi kita hari ini adalah bicara soal kejelasan. Kita harus mempunyai kejelasan, saudaraku. Kalau kita tidak punya kejelasan, saudaraku, itu berbahaya. Ada kemungkinan kita bisa tersesat, ada kemungkinan kita bisa nyasar, saudaraku. Hidup ini harus jelas. Kalau nggak jelas, saudaraku, kita nggak ada hasil apa-apa. Kita akan menghasilkan yang nihil. Nah, dalam hal kejelasan apa saja yang perlu kita punya, dalam kejelasan apa saja yang perlu kita bertanggung jawab di dalamnya. Iya kan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, saudaraku. Yang pertama adalah kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Jikalau kita tidak punya tujuan yang jelas, saudaraku, pasti kita akan kemana-mana dan akan buang-buang waktu, menghabiskan waktu, dan akhirnya pada saat dituntut tanggung jawab soal hal waktu itu kita tidak mampu melakukannya, dan akhirnya kita mendapatkan nilai-nilai hukuman. Tujuan yang jelas, saudaraku, ini penting bagi setiap kita. Saya ambil ayatnya di 1 Korintus 9, 1 Korintus 9 ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, 1 Korintus 9, 23. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, sebagai kita yang hidup untuk menjadi umat Tuhan dan telah menjadi umat Tuhan, sudah barang tentu kita punya tujuan hidup itu jelas. Tujuan hidup kita itu jelas, yaitu tujuan hidup kita adalah karena Injil. Dan di sini Rasul Paulus, saudaraku, sangat tepat sekali memberikan perumpamaan soal pertandingan, soal hidup ini. Hidup ini, saudaraku, sebetulnya adalah sebuah pertandingan, saudaraku. Sudah barang tentu dalam setiap pertandingan tujuan kita jelas, bukan untuk kalah, tetapi untuk menang. Tetapi apakah kita menang begitu saja tanpa nilai-nilai tanggung jawab di dalamnya? Ini penting untuk kita sadari, saudaraku.
Ya kan, tujuan hidup kita yang jelas adalah kita ini hidup pertandingan. Dalam pertandingan ada lawan, saudaraku, yang siap mengalahkan kita. Ada iblis yang selalu ingin mengalahkan kita. Ada si jahat yang ingin menguasai kita. Tujuan kita jelas, harus memenangkan dalam perkara-perkara ini. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, kita akan memperoleh hasil yang jelas. Sebentar nanti akan saya bicara hasil yang jelas. Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, saudaraku, bisa dibayangkan. Misalnya Bapak Ibu berpergian kemana-mana tanpa tujuan yang jelas, luntang-lantung, ya kan, kemana-kemana. Akhirnya sampai nggak? Nggak akan pernah sampai, saudaraku. Itu satu nilai perkara yang sia-sia. Sedangkan perkara yang sia-sia itu ada tuntutan tanggung jawab dari Tuhan. Hidup ini adalah pertandingan. Kita harus mempersiapkan lahir batin hidup kita untuk menang dalam pertandingan ini. Dan tidak bisa kita keluar sebelum pertandingan usai, saudaraku. Kalau kita keluar dari pertandingan yang usai, Bapak Ibu, itu namanya WO, kalah, saudaraku. Kalah total, saudaraku. Sebelum wasit meniup peluit panjang untuk bertanda selesai pertandingan itu, kita sudah keluar duluan. Itu binasa menurut kitab Ibrani. Jadi setiap kita ini benar-benar harus serius dalam hidup ini. Saya banyak menyaksikan orang Kristen, saudaraku, tujuannya nggak jelas. Iya kan, dengan begitu arogannya mengatakan, ya kalau mati sajalah Pak Pendeta, kita kan masuk surga. Siapa yang ngajarin seperti itu, saudaraku? Itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak punya arah yang jelas, saudaraku. Rasul Paulus sendiri, saudaraku, menggambarkan sedemikian rupa dia bertanding dalam hidupnya. Iya kan, bukankah dia juga adalah bagian daripada kerajaan sorga? Tetapi di sini dia benar-benar ada tanggung jawab, saudaraku. Bahkan dikatakan di ayat yang selanjutnya, jangan sementara aku menginjil, aku sendiri ditolak. Tujuan kita jelas, saudaraku. Jadi ada arahan kita jelas, ada tuntutan jelas, ada tanggung jawab yang jelas. Sebagaimana seorang petinju yang tidak sembarangan memukul, harus jelas kena sasaran, harus jelas, saudaraku, punya sasaran, punya skala prioritas, punya skala nilai-nilai hidup, saudaraku. Kita ini hidup bukan hewan yang hidup bisa begitu saja kita tanpa tanggung jawab. Kita ini manusia, saudaraku. Kita adalah manusia, ada tuntutan tanggung jawab dari Tuhan mengenai tujuan kita yang jelas. Mengerti Bapak Ibu? Bahwa hidup kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Ya kan? Di samping kita memang ada kebutuhan cari uang, bekerja, ya kan? Tetapi tujuan kita jelas, semata-mata adalah Tuhan. Kolose 3:23, lakukanlah semata-mata untuk Tuhan. Sehingga kita tidak bisa diombang-ambingkan ajaran-ajaran sesat. Tidak bisa, saudaraku, dibuat satu nilai keraguan-raguan oleh nilai-nilai dunia ini. Kalau tujuan kita nggak jelas, saudaraku, seperti kita layangan putus ya Bapak Ibu. Kemana itu jatuhnya itu nggak jelas, saudaraku. Wah, berbahaya sekali. Padahal kita di sini adalah makhluk mulia. Kita ini makhluk hidup, manusia yang luar biasa, yang Tuhan jadikan untuk menjadi alat kemuliaannya. Setiap orang Kristen harus punya tujuan yang jelas. Jangan biarkan dirimu, saudaraku, tidak punya tujuan yang jelas. Kalau tidak punya tujuan yang jelas, saudaraku, pikirannya juga nggak jelas, hatinya nggak jelas, penglihatannya nggak jelas. Itu namanya sakit-sakitan, saudaraku. Itu namanya, saudaraku, satu nilai kelemahan yang teramat luar biasa. Itu sasaran empuk si iblis untuk menghancurkanmu. Jadi, saudaraku, kita mulai saat ini harus punya tujuan yang jelas. Tujuan kita sudah ada patokan-patokan, yaitu firman Tuhan. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Harus ada tanggung jawab yang kita harus lakukan. Jangan dalam kondisi hidup kita ini, saudaraku, nggak jelas. Kalau orang ada tujuan yang jelas, saudaraku, tantangan apapun di depan, di kiri, kanan, saudaraku, di belakang, nggak pusing dia. Tujuannya jelas. Ya kan, bahwa hidup ini harus diselesaikan dengan baik dan harus menghasilkan hal yang baik, berkemenangan, menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang kedua, saudaraku, kita harus mempunyai maksud yang jelas. Kita lihat di Roma pasal 2. Kita harus punya maksud yang jelas. Roma pasal 2, saudaraku, ayat keempat. Roma pasal 2 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Saudaraku, yang kedua, kita punya maksud yang jelas. Saat kita tahu bahwa kita dalam kasih karunia Allah, saat kita tahu kita hidup oleh karena anugerah Tuhan, dan dari hal ini, saudaraku, kita akan berbuat apa? Kita akan bikin apa, saudaraku? Apakah kita ada maksud yang jelas, maksud yang tidak jelas di dalam diri kita? Masih ada maksud yang tersembunyi? Ingin manfaatkan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk kita tetap berbuat dosa. Apakah Tuhan tidak bisa menghukum kita, saudaraku, di dalam walaupun kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah? Hati-hati, saudaraku. Setiap kita yang sudah dalam maksud kasih karunia Allah harus ada maksud yang jelas. Mau diapakan kasih karunia Allah ini? Untuk apa kasih karunia Allah ini? Tujuannya apa kasih karunia Allah ini? Maksudnya mesti jelas, saudaraku. Nggak boleh ada nilai-nilai licik. Tidak boleh ada nilai-nilai maksud tersembunyi, saudaraku. Semua Tuhan tahu, di hadapan Tuhan semua terbuka dan telanjang. Tidak ada yang tersembunyi, saudaraku. Baik pikiran, perasaan, hati kita, Tuhan tahu, saudaraku. Jadi kita benar-benar, saudaraku, kita harus punya maksud yang jelas dalam hal mendapatkan nilai kasih karunia dan sudah ada di dalamnya. Supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita hidup di dalam pertobatan, saudaraku. Jangan ada maksud menyimpang dalam hal ini. Makanya jangan biarkan maksud-maksud yang tidak jelas itu hinggap di dalam hati dan pikiranmu, sehingga menggerakkan engkau menjadi melawan Tuhan. Jadi maksud kita hanya jelas. Ada pada saat mendapatkan pikiran-pikiran yang tidak jelas, bermaksud yang tidak harus dibuang. Jangan kita membiarkan diri kita, saudaraku, dikendalikan oleh orang lain, dikendalikan oleh si jahat, dikendalikan oleh hawa nafsu. Maksud kita sudah jelas. Dalam kasih karunia Allah ini, hidup kita hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Hidup kita hanya untuk mempermuliakan Tuhan, tidak lain dan tidak bukan, saudaraku. Sehingga pada saat ada kendali dari pihak yang lain untuk mengendalikan hidup kita melalui hawa nafsu, kita tidak bisa dikendalikan oleh itu. Sepenuhnya hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, saudaraku. Oleh Roh Allah, Roh kebenaran, saudaraku. Jadi maksudnya mesti jelas, saudaraku, dalam hal ini. Jadi tidak ada maksud yang tersembunyi, tidak ada maksud akal bulus dalam kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadilah menjadi orang-orang terang dan bukan orang-orang gelap. Jadilah garam, saudaraku, untuk kita boleh menjadi mempengaruhi orang lain. Jadi benar-benar kita punya maksud yang jelas. Jadi hati kita tidak ada nilai-nilai kelicikan, tidak ada nilai-nilai kenajisan, tidak ada nilai-nilai kejahatan. Dan yang ada adalah ketulusan. Maksud hidup, kegerakan, kelakuan adalah untuk Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Yang bukan hal itu kita akan buang, kita tidak pernah akan lakukan, saudaraku. Jadi jelas, saudaraku, maksud kita sudah harus jelas. Yang selama ini kita tidak ada maksud yang jelas, saudaraku, kita harus buang. Banyak orang Kristen, saudaraku, kalau ditanya, ditanya hidup ini untuk apa, maksudnya nggak jelas, mana nggak tahu, saudaraku. Bahkan mau datang ke gereja aja maksudnya nggak jelas. Jadi datang ke gereja itu cuma digerakkan oleh satu nilai, sebuah kebiasaan yang automatically, sehingga pada akhirnya di gereja itu hampa. Maksud tujuan ke gereja itu apa? Untuk melakukan apa? Untuk untuk bermaksud apa? Ternyata saudaraku nggak jelas. Ini berbahaya, sehingga membiarkan dirinya itu kosong, dan pada akhirnya hinggaplah hal roh jahat yang menguasai dirinya. Kita tidak boleh begitu.
Maksud tujuan kita sudah jelas. Ada arahan-arahan hikmat Tuhan. Ada rema-rema firman Tuhan yang mengendalikan kita punya maksud. Yang mengendalikan kita punya tujuan. Agar hidup kita selalu di dalam penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Jadi hati-hati saudaraku dengan diri kita. Ya kan, maksud-maksud yang buruk tidak boleh ada lagi dalam hidup kita. Maksud-maksud berpikiran jahat tidak boleh ada lagi dalam pikiran kita. Maksud-maksud hal yang najis tidak boleh lagi dalam hati dan pikiran kita. Maksud kita jelas, saudaraku, bahwa kita dikendalikan oleh roh kebenaran tersebut. Puji Tuhan, kita sudah mendapat dua bagian dalam kondisi yang dalam memperoleh kejelasan. Yang ketiga harus kita mempunyai cara yang jelas. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 5. Kita harus mempunyai cara yang jelas, saudaraku. Kisah Rasul pasal 5. Kisah para Rasul pasal 5, saudaraku. Kita harus punya maksud, cara yang jelas. Kalau kita tidak punya cara yang jelas, bisa berbahaya. Kisah para Rasul ayat 5, pasal 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan sampai 5. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, kejadian di Alkitab ini mengenai Ananias dan Safira, orang Kristen pasti tahu, saudaraku. Orang Kristen pasti tahu. Ada yang bilang bahwa dia bohongin Tuhan. Ada yang bilang bahwa dia ini adalah melakukan satu nilai-nilai kecurangan. Kalau bagi saya ini adalah Ananias masih mempunyai cara yang tidak jelas. Bagaimana bisa, saudaraku, hidup selalu dalam persekutuan, masih mempunyimpan cara-cara yang tidak jelas, sehingga masih menghasilkan nilai-nilai kebohongan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Ananias mempunyai cara yang tidak jelas. Dia ingin membohongi Rasul Petrus sebetulnya. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, sudah di dalam persekutuan, sudah di dalam sebagai anak Tuhan, itu yang kita bohongi bukannya manusia. Yang kita bohongi adalah Tuhan sendiri. Makanya dengan tegas Petrus mengatakan, Ananias, engkau bukan membohongi, mendustai aku, tapi engkau mendustai Roh Kudus, saudaraku. Ia akan membohongi Allah, saudara. Dan akhirnya putus nyawanya. Begitu pula istrinya. Cara-cara yang tidak jelas, saudaraku, di dalam orang Kristen tidak boleh, saudaraku, dilakukan lagi. Kita harus punya cara yang jelas, jujur, saudaraku. Ya kan, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Sebab bapa dari segala dusta adalah iblis. Yohanes 8 ayat 44. Kita harus benar-benar, saudaraku, cara-cara yang licik, cara-cara yang menjegal, cara-cara yang tidak jelas sebagai makhluk rohani, sebagai makhluk umat Tuhan, tidak boleh lagi kita lakukan hal itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu bahwa itu adalah bukan dari Tuhan, bukan cara Tuhan, kita tinggalkan, saudaraku. Segera kita tinggalkan. Kalau tidak, saudaraku, berbahaya. Iya kan? Sehingga pada akhirnya kita ini dikuasai oleh nilai-nilai yang jahat. Saudaraku, berbohong sebetulnya memang ringan, saudaraku. Iya kan? Orang berpikir bahwa berbohong itu tidak ada akibat, saudaraku. Nah, yang ringan-ringan inilah yang berbahaya. Iya kan? Seringkali berbohong, bahkan ada yang bilang istilahnya bohong putih segala macam. Itu kan konyol, saudaraku. Berbohong tetap berbohong, saudaraku. Jadi kalau cara-cara yang tidak jelas, jangan dilakukan. Makanya Petrus bilang, Ananias, kenapa engkau mendustai Roh Allah, mendustai Tuhan? Iya kan? Kalaupun tanah itu belum dijual, itu milik kamu. Kalaupun sudah dijual, itu milik kamu, saudaraku. Iya kan? Sebagaimana Tuhan ini, saudaraku, tahu itu adalah juga pemberiannya. Jadi jangan sampai pakai cara-cara yang licik. Jual 2
kali bilang 1 kali. Jual misalnya 1 miliar, bilang jualnya 450 juta lakunya. Nggak bisa, saudaraku. Jadi kalau kita sudah berkomitmen kepada kebenaran-kebenaran firman Allah, yang Yesus adalah kebenaran, cara-cara yang tidak jelas ini tidak boleh, Bapak Ibu. Iya kan? Memang awalnya menghasilkan nilai keuntungan, saudaraku. Tapi pada dasarnya nanti kita akan buntung, saudara. Nah, ini banyak dikerjakan oleh umat Tuhan. Ya kan, enggak apa-apa lah Pak, sekali-sekali berbohong demi kebaikan. Saudara, itu ajaran setan. Mana ada orang berbohong demi kebaikan, saudara. Jadi jangan sampai kita dipengaruhi oleh nilai-nilai kegelapan. Kita ini ada Roh Kudus. Kita tahu mana yang berasal dari Allah, mana yang bukan. Menurut Roma 12 ayat 2. Jadi dalam hidup kita, saudaraku, tidak bisa berbohong. Tidak boleh berbohong. Dan cara-caranya mesti jelas. Contoh yang baik, Ananias. Iya kan, setiap hari rajin beribadah. Setiap hari berdoa. Tapi begitu pada saat nilai-nilai yang harus diambil keputusan, dan dia berbohong, akhirnya putus nyawanya, binasa. Mungkin dalam arti Bapak Ibu sekarang berpikir, enggak ada tuh Pak, orang berbohong mati di gereja, enggak ada tuh Pak. Memang enggak ada, tapi mati rohaninya banyak, saudaraku. Orang yang mati rohaninya banyak sekali, saudaraku. Itu yang harus Anda tahu, supaya kita ini, saudaraku, jangan sampai ditolak oleh Yesus. Ingat Matius 7, ayat 21 sampai 23 yang akhirnya mengatakan apa Tuhan Yesus? Hanyalah iblis merupakan batu sandungan. Jangan sampai, saudaraku, kita sudah menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, tapi dikatakan oleh Yesus, ya kan, kita ini hal pembuat kejahatan, saudaraku. Jadi, saudaraku, jangan mencobai Tuhan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Hati-hati, saudaraku. Sebetulnya hidup kita ini dari hari ke hari itu tuaian yang kita tabur. Iya kan? Entah mungkin harta kita, entah mungkin kesehatan kita, entah mungkin nilai-nilai hidup kita. Jangan sampai itu dibangun berdasarkan cara yang tidak jelas, yaitu cara-cara berbohong, cara-cara yang tidak benar. Kita harus punya cara yang jelas. Kita sudah punya Tuhan yang jelas, yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Iya kan, saudaraku? Kemudian, saudaraku, yang keempat. Yang keempat, saudaraku, kita harus mempunyai hasil yang jelas. Kita harus mempunyai hasil yang jelas. Dalam 2 Timotius pasal 4. Kita harus punya hasil yang jelas. 2 Timotius pasal 4, saudaraku. Ayat yang ke-7 sampai ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Keempat, saudaraku, kita harus punya hasil yang jelas. Paulus sudah mempunyai hasil yang jelas. Dikatakan bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Akan Tuhan berikan kepadaku. Dan bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada orang-orang yang nanti. Saudaraku, kalau kita tidak punya hasil yang jelas saat ini, itu kondisi rohanimu sedang berbahaya. Kalau Bapak Ibu tidak mempunyai hasil yang jelas, tahu saat ini dalam kekekalanmu, Bapak Ibu sedang gegabah untuk melanjutkan menjadi orang Kristen. Makanya banyak orang Kristen yang murtad. Ya kan? Dia selalu mencari hasil-hasil duniawi, saudaraku. Kita harus mengerti, kalau kita tidak punya hasil yang jelas, ya kan? Seharusnya hasil yang jelas itu sudah ada sejak kita dimulai waktu dibaptis. Kita sudah punya nilai kekekalan, saudaraku, upaya yang kekal, saudaraku. Kalau kita tidak punya hasil yang jelas, kita seperti kepercayaan yang lain, semua nggak jelas, saudaraku. Ini penting untuk kita menyadari. Ya, makanya Paulus, saudaraku,
Ya kan, dia punya hasil yang jelas. Dia bisa melihat mahkota kebenarannya walaupun dia belum terima. Dia bilang, yang akan Tuhan berikan kepada aku. Tetapi seringkali saudaraku, ayat ini hanya sebagai pemantas. Ayat ini seringkali hanya sebagai hiasan batu nisan. Banyak ayat ini dipakai saudaraku. Iya kan, hidupnya tidak benar, tetapi pakai ayat ini. Mana bisa saudaraku. Ayat ini untuk nilai kehidupan kita. Kalau mati saudaraku sudah selesai. Tidak ada lagi nilai-nilai pertobatan, saudaraku. Terlambat, saudaraku, semuanya. Jadi setiap kita ini harus sudah menentukan diri kita ini sudah sampai sejauh mana menghasilkan apa dalam menjadi umat Tuhan, menjadi orang Kristen. Jangan menjadi percuma, saudaraku, menjadi orang Kristen puluhan tahun, tetapi hasilnya nggak jelas. Makanya waktu ditanya, apakah kamu yakin masuk surga? Yakin. Yakinnya yakin ngotot, yakin tanpa bertanggung jawab. Sementara kelakuannya saudaraku tidak jelas. Iya kan? Makanya ini berbahaya. Kalau kita punya hasil yang jelas saudaraku, kita akan tekuni hari demi hari. Sampai memperoleh nilai-nilai tersebut. Sebagaimana seseorang bekerja. Tidak mungkinlah Bapak Ibu, kalau Anda bekerja, iya kan, kemudian dikatakan oleh bosmu, semoga saya gaji kamu setiap bulan. Saya tidak mau. Saya mesti bikin deal. Berapa saya punya salary saya setiap bulannya. Sudah oke, jabat tangan, deal. Nah dari situ saya setiap hari bertekun untuk memperoleh hasil itu yang sudah ada, yang akan saya terima melalui nilai-nilai tanggung jawab saya. Bukankah begitu kalau kita sebagai seorang kerja? Dulu saya orang kerja Bapak Ibu. Iya kan, saya dengan tekun pergi pagi pulang malam untuk memperoleh hasil yang jelas. Apalagi kita ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak punya hasil yang jelas, saudaraku, iya kan, ngapain Anda menjadi Kristen? Anda pasti akan murtad. Karena Anda akan sebatas nilai-nilai yang fana ini. Makanya banyak orang Kristen, saudaraku, ingin menghasilkan yang fana. Yang fana itu saat kita meninggal, kita akan tinggalkan Bapak Ibu. Ya kan, kita akan memperoleh dan harus mencari nilai-nilai yang kekal, yaitu mahkota yang sudah Tuhan janjikan, yang pasti ditepati akan diberikan kepada kita. Jikalau kita hidup mempunyai hasil yang jelas, ya kan saudaraku, kita punya tindakan yang jelas, kita punya nilai maksud yang jelas, kita punya tujuan yang jelas, ya kan. Tapi kalau kita tidak punya hasil yang jelas, lihat banyak orang Kristen hidupnya berantakan, moral tidak ada bertanggung jawab di dalamnya, hidup semua gue, karena dia pikir ya mati bagaimana lagi aja. Oh enggak bisa saudaraku, ya kan. Bahkan di ayat yang tadi saya bacakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ini, Paulus tidak dikatakan kapan dia mati, saudaraku. Iya kan? Entah mungkin besok, entah mungkin minggu depan, bulan depan. Iya. Tetapi di sini Paulus sudah mengetahui nilai-nilai sejauh mana perjalanan rohaninya dan sudah menghasilkan apa. Kalau saya tanya balik kepada Bapak Ibu berapa tahun Anda menjadi Kristen? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, iya kan? Dan Anda sudah menghasilkan apa? Iya kan? Kemudian sudah sampai di mana perjalanan rohanimu? Banyak yang gugup dalam hal menjawab hal ini, saudara. Kenapa saya bilang demikian? Karena banyak yang hasilnya tidak jelas. Iya kan? Puluhan kali, bahkan ratusan kali ke gereja, malah menghasilkan hal yang tidak baik, bukan menghasilkan nilai pertobatan. Bapak Ibu, di dunia ini kita hidup sebentar. Kata pengkhotbah dikatakan ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Kita jangan main-main akan nilai ini. Marilah kita bersama-sama harus memperoleh hasil yang jelas. Dan sudah memperoleh hasil yang jelas. Pertahankan mahkotamu itu. Mahkota kekekalan, mahkota kebenaran yang akan Tuhan berikan kepada kita saat tiba waktunya. Jangan Bapak Ibu hidup gegabah lagi. Tinggalkan dosa, tinggalkan keduniawian, tinggalkan hal-hal yang tidak baik, supaya nilai-nilai hidup kita menjadi baik,
dan di alam sana, alam kekal yang tanpa batas waktu, kita hidup dalam sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Yang terakhir, kita harus mempunyai sikap yang jelas. Kita lihat di Yosua pasal 24, saudara. Kita harus punya sikap yang jelas. Yosua pasal 24. Kita harus punya sikap yang jelas, ayat 15 sampai 18. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku berseisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Saudara, kita punya sikap harus jelas. Yosua bilang kepada bangsa Israel waktu masa-masa untuk hampir meninggalnya dia katakan, kepada siapa engkau akan beribadah? Kepada Tuhankah atau kepada Allah lain yang ada di sekitarmu? Tegaskan kepada diri Bapak Ibu, kepada siapa Anda mau beribadah? Kepada Allah berhala, kepada Allah nenek moyangmu, atau kepada Allah yang menolongmu, yang menyelamatkanmu, yang memberikan kepadamu anugerah, keselamatan, kasih karunia? Ingat baik, saudara, sebab masih banyak orang Kristen berperilaku sinkretisme, menggabungkan berhala dengan Kristus. Ya kan, agama-agama nenek moyang yang masih dicintainya tanpa mau dibuang, sementara Yesus pun mau diinginkannya. Jadi ini curang, saudara. Kita punya sikap yang jelas, saudara. Iya kan? Makanya di sini saya berikan ketegasan. Bapak Ibu beribadah kepada siapa? Kalau engkau menganggap bahwa Tuhan tidak menolongmu, Tuhan tidak menyelamatkanmu, sangat jelas bahwa Anda tidak punya sikap yang jelas. Sikap kita harus jelas, saudaraku. Kepada siapa kita beribadah? Sudah barang tentu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sudah jelas. Jadi yang namanya yang bukan Tuhan Anda harus buang. Bergaul pun jangan, saudaraku. Supaya jangan ada nilai transfer spirit di dalam nilai-nilai keburukan dan kebobrokan dari hal-hal berhala. Kita harus hidup daripada nilai kehendak Roh Kudus, Roh Allah. Sikap kita harus jelas. Sebab saudaraku, Tuhan tidak pernah bisa paksa kita. Roh Kudus itu tidak pernah bisa paksa. Kenapa? Karena ada free will kita yang dihargai. Bapak Ibu mau ke kanan, silakan. Mau ke kiri, silakan. Mau lurus, silakan. Terserah, Bapak Ibu ada punya hak terhadap dirimu sendiri. Jadi, saudara, jangan sampai Bapak Ibu menjadi Kristen dipaksa-paksa. Entah dipaksa suami, entah dipaksa istri, entah dipaksa orang tua, entah dipaksa atasan. Kita harus menyadari akan nilai ini. Ya kan? Kalau engkau merasa Yesus telah menolongmu, Yesus telah menyelamatkanmu, Yesus telah mengampuni dosa-dosamu, Yesus telah berkarya di atas kayu salib karena kejahatanmu, kenapa masih ada orang Kristen yang tidak jelas dalam bersikap bertuhan, saudara? Bahkan menundukkan dirinya kepada nilai-nilai mamon, menundukkan dirinya kepada nilai-nilai ramalan, saudara. Sikap kita mesti jelas. Ya kan, tiap langkahku diatur, dipimpin oleh Tuhan. Allah yang aku sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sudah mengampuni dosa-dosaku, Allah yang sudah melayakkan aku menjadi anak-anaknya, Allah yang benar-benar sudah menghapus setiap kutuk penderitaan, dan Allah yang memberikan kehidupan yang kekal. Itu sikap saya jelas
Hanya kepada Yesuslah saya menyembah. Hanya kepada Yesuslah saya ini bertuhan. Di luar itu tidak ada Tuhan. Di kolam langit ini tidak ada nama lain. Di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan. Hanya di dalam nama Yesuslah keselamatan bisa terjadi. Di luar Yesus terjadi kebinasaan. Puji Tuhan, saudaraku. Kita sudah mendapat 5 hal dalam kejelasan. Percayalah kalau kita jelas dalam 5-limanya, saudaraku. Kita orang yang jelas. Kita bukan orang yang samar-samar. Kita bukan orang dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak garam dunia. Ini penting untuk kita percayai. Makanya waktu itu bangsa Israel mengatakan, kamilah harus mempertuhankan Tuhan yang mengeluarkan kami. Kami tahu Dia berkarya, yang menyelamatkan kami dari perbudakan, yang menyelamatkan kami daripada keterpurukan. Hanya kepada Tuhan sajalah kami boleh menyembah. Puji Tuhan. Ambil keputusan Bapak Ibu. Ambil keputusan dengan berani. Ya kan, sebagai orang Kristen, satu-satunya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman Tuhan ini terus akan menuntun hati dan pikiran kita untuk kita melangkah sehingga kita memperoleh kejelasan. Hal-hal yang tidak jelas tidak ada lagi menghampiri hidup kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengar, ajaran-Mu sudah kami dapat, teguran-Mu sudah kami terima, nasihat-Mu terpujilah menguatkan kami. Kami mulai saat ini harus punya kejelasan, harus punya sangat jelas dalam hidup kami, hasil yang jelas, tujuan yang jelas, maksud yang jelas, dan sikap yang jelas. Tuhan Yesus, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu sangat jelas, karena Engkaulah Allah kami, karena Engkaulah Allah yang hidup, karena Engkaulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Engkau. Tuhan Yesus, berkati seluruh pemirsa, berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarkan juga mereka dikuatkan, memperoleh sikap yang jelas dan mengatakan tidak kepada dosa, dan mengatakan amin kepada kebenaran. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka diberikan penghiburan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami agar aman, tentram, sejahtera. Haleluya. Bapak Ibu, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita layak menerima kemuliaan Dia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa pada program yang selanjutnya. Haleluya. Amin.